Yuhu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah-Kuliahan, ruang pelarian di mana kita bisa belajar banyak hal. Kembali lagi teman-teman di segmen panduan indikator kualitas audit, membahas seputar tentang keputusan Dewan Pengurus IAPI nomor 4 tahun 2018 tentang panduan indikator kualitas audit. Dan ini adalah video penjelasan kedua. Mari kita lanjut. Kemudian tidak berlebihan dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan. Maksudnya tidak misalnya terlalu memuji diri lah, kantor kami ini bla bla bla, lainnya bla bla bla, ada bla bla bla, ya serelevan mungkin lah, dan tidak menyesatkan, itu yang paling penting. Artinya informasi yang disampaikan pada laporan transparansi indikator kualitas audit itu benar adanya, tidak merupakan data palsu. Misalnya ada klien yang sebenarnya tidak kita audit, kita masukin, dan memuat informasi yang handal. Ini dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kita pastikan bahwa semua informasi dalam rangka menyusun laporan transparansi pemenuhan indikator kualitas audit ini harus relevan dan dapat dipercaya serta dapat dipertanggungjawabkan oleh kantor akuntan publik. Nah, di saat penerbitan laporan transparansi itu, teman-teman, indikatornya ditetapkan oleh masing-masing kantor akuntan publik dengan mengacu pada peraturan asosiasi tadi. Bentuk dan mekanisme pengkomunikasiannya kepada para kementerian ditetapkan diantaranya dengan cara dapat dipublikasikan melalui website masing-masing KAP. Jadi dapat kita publish misalnya di semua seluruh media sosial yang dimiliki oleh kantor akuntan publik. Lalu bagaimana terkait dengan tanggal efektif dan keterterapan panduan yang sudah dikeluarkan oleh asosiasi ini? Nah, panduan indikator kualitas KAP ini berlaku sejak Januari 2019. Artinya 2020, 2021, 2022 sampai dengan sekarang. Jika mau, karena ini sifatnya masih sukarela, KAP boleh mengeluarkan laporan transparansi indikator kualitas audit. Nah, penerapan indikator kualitas audit ini bersifat tadi sukarela, tidak wajib, dan tidak menghilangkan kewajiban bagi AP untuk tetap membaca dan memahami SPAP, standar profesi akuntan publik, kode etik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, kalaupun misalnya jangan gimana gitu, kalau saya kan udah ngeluarin laporan ini, kenapa saya harus masih baca ini? Nah, itu tidak mengukurkan kewajiban kita untuk tetap membaca SPAP, kode etik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KAP dan AP harus tetap berkewajiban untuk memahami dan menerapkan SPAP dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kode etik pada saat melakukan perikatan audit. Jadi jangan merasa seperti yang saya bilang tadi, merasa udah ngeluarin laporan transparansi indikator kualitas audit, merasa semuanya sudah dimiliki. Wah, kami sudah pasti beretika, kami sudah pasti mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, nggak gitu konsepnya, teman-teman. Nah, apa sih pengaruh pentingnya pada kualitas audit? Secara konseptual, teman-teman, kualitas audit ini dapat dilihat dari tiga segi aspek fundamental. Yang pertama adalah input, output, dan kontekstual. Inputnya adalah selama dalam proses audit, data, bukti, dan lain-lainnya. Kemudian output yang kita hasilkan yaitu laporan audit, dan kontekstual menjawab kebutuhan dari para pengguna laporan keuangan kita. Nah, konteksnya tadi governance, law and regulation, inputnya auditing standard SA, dan outputnya tadi yang saya sampaikan, auditor report, auditor communication, laporan keuangan, laporan hasil audit dan bentuk komunikasinya. Nah, apa sih yang dapat mempengaruhi faktor kontekstual tadi? Banyak ya teman-teman, kalau kita lihat dari sini ada bisnis praktis dan commercial law. Bisnis praktiknya gimana, peraturan yang berlaku seperti apa, law, regulation, dan financial reporting, bagaimana tata aturan
undang-undang terkait dengan financial reporting dalam hal penyampaian laporan keuangan, affected financial framework gimana sistem kerjanya, kemudian sistem informasi juga berpengaruhi, corporate governance atau tata kelola juga mempengaruhi, broader cultural factor juga, kemudian audit regulation juga termasuk misalnya SA, SPAP, kode etik, ada environment terkait dengan pengaruhnya dengan lingkungan, ada attracting talent, pihak atau ya yang berkompetensi lah atau berkompeten, dan financial reporting timetable. Sini adalah faktor kontekstual yang mempengaruhi, ada banyak sekali teman-teman, dan ini merupakan alur yang tidak putus, artinya selalu berinteraksi dan selalu saling membutuhkan. Nah, ini jalur interaksinya. Ada regulator, pengguna, auditor, manajemen, dan terus TCWG, yang pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, dus governed with governance. Nah, ini adalah contoh dari laporan transparansi indikator kualitas audit pada Cup Price Bailey LLP. Nah, ini tahun per Maret 2019, artinya ini punya laporan transparansi untuk selama proses 2018. Jadi minimal Maret itu kita udah keluar ya teman-teman laporan transparansi ini. Nah, the firm bentuknya gimana, governance-nya seperti apa, tata kelolanya seperti apa, internal control sistemnya seperti apa, independent prosedurnya seperti apa, professional skill-nya ada nggak, training yang dilakukan ada nggak, polish on rotation-nya gimana di antar staff, di antar partner, atau ketua tim perikatan, dan regulatory monitoring-nya seperti apa yang sudah dilakukan, public interest dan list entities-nya itu seperti apa, kebutuhan terhadap jasa kita, perusahaan atau auditi atau klien yang sudah kita audit, partner remuneration-nya seperti apa, kebijakannya, dan financial information-nya, laporan informasi keuangannya. Kira-kira di tahun 2021 ini kita sudah menghasilkan berapa laba dan kondisi neraca atau kondisi aset kita seperti apa. Nah, ini juga bentuk dari laporan transparansi. Jadi tidak ada memang bentuk baku, tapi indikatornya mengacu pada peraturan asosiasi. Formatnya mah bebas. Ini seperti Cup Handspent Ash Mansitri LLP di UK, United Kingdom. Baik teman-teman, terima kasih. Demikian penjelasan saya kali ini. Mudah-mudahan bisa menjawab dari keingintahuan teman-teman semuanya. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe serta share agar yang lain bisa tahu. Bye-bye.